Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiat batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 8 Safar, bulan yang kedua awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal macam-macam hati di dalam Al-Quran. Intinya kita mengenal hati, ya. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 132 kali diulang yang namanya qalbun, ya, qulub, ya, itu 132 kali. Jadi banyak sekali, berserakan di 49 surah, ya. Itu kita bisa membaca mulai dari Al-Baqarah, kemudian juga surah-surah yang lain. Jadi di antaranya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hati, terutama hati manusia, ya. Jadi
Setelah Allah menjelaskan tentang kelompok manusia, setelah disampaikan kebenaran yaitu Al-Quran kepada bangsa manusia, maka kelompok manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang menerima kebenaran disebut dengan orang yang bertakwa. Yang kedua, yang menolak kebenaran yang disebut dengan kafir. Kemudian yang ketiga, yang setengah-setengah. Ya, kalau menguntungkan diambil, kalau merugikan ditinggalkan. Ya. Maka kelompok yang ketiga ini adalah kelompok munafik. Nah, jadi kelompok manusia ada 3, orang yang bertakwa, orang kafir, dan munafik. Kemudian 3 kelompok manusia ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan manusia itu dan juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Tujuannya agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari 3 kelompok manusia itu, maka hatinya ada beberapa macam juga. Ada hati yang mati, hatinya mati. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang keras, ada hati yang selamat, gitu ya. Jadi ada beberapa jenis hati di dalam Al-Quran. Hati yang mati dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Baqarah ayat 7. Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah walahum adzabun adzim. Jadi Allah menyatakan Allah telah mengunci hati orang-orang kafir. Kenapa Allah menyatakan menggunakan khatam Allah? Sesungguhnya yang mengunci mati hati manusia itu bukan Allah sebenarnya, ya manusianya itu sendiri. Ya. Jadi tapi Allah menyatakan di sini. Jadi Allah telah mengunci mati hati orang-orang kafir. Tidak hanya hatinya, pendengarannya juga dikunci, penglihatannya juga dikunci. Makanya karena kuncinya menggunakan istilah hisyawah, gembok dikunci tidak bisa lagi dibuka, ya kan? Kalau tidak bisa berubah sama sekali sampai mati, maka orang-orang kafir yang hatinya mati itu diberi hadiah azab yang besar. Nah, ini diletakkan di awal-awal surah Al-Baqarah supaya kita segera mengetahui, gitu ya. Kemudian yang kedua, hati yang sakit itu di Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka, hatinya orang munafik ini ya, itu terdapat penyakit. Nah, penyakitnya 3. 1 nifak, 2 syahwat, 3 subhat. Nah, 3 ini penyakitnya. Apabila tidak segera disembuhkan, fazadahumullah, maka Allah menambah penyakitnya itu. Kenapa? Karena hati itu kalau sakit, itu selalu di hatinya itu selalu diletakkan noda-noda hitam, yaitu kemaksiatan atau perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Semakin sering dikerjakan, maka semakin banyak titik-titik yang ada di hati manusia. Apabila tidak dibersihkan, Allah tambah terus, gitu ya. Sampai mati ternyata tidak bertobat juga, malah menjadi-jadi, maka dikasih hadiah walahum adzabun alim. Jadi azab yang diberikan kepada orang munafik itu lebih dahsyat, lebih pedih. Ya, kalau orang kafir itu azab yang besar gitu aja, letaknya di neraka jahanam. Tapi kalau orang munafik ini azabnya pedih, ya. Jadi ibarat orang luka itu sudah sakit dikasih garam,
makin sakit, pedih begitu ya. Kenapa? Bimakan yakdzibun, disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Apa yang didustakan? Pernyataan mereka pada ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Jadi ada sebagian manusia itu mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir tapi enggak beriman. Ternyata tujuan mereka untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Allah menyatakan mereka tidak akan bisa menipu Allah, pun juga tidak bisa menipu orang-orang yang beriman. Tetapi mereka menipu diri mereka sendiri tapi tidak sadar. Nah, dari situ. Jadi ini jenis hati yang kedua, yaitu hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, hati yang sehat, hati yang lembut. Maka pada kesempatan ini ulun ingin menyampaikan tentang hati yang lembut. Hati yang lembut itu apa? Hatinya Rasulullah SAW dinyatakan di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Fa maka bi disebabkan ma apa ya rahmatin, rahmat minallahi dari Allah, lintalahu, niscaya kamu bisa berbuat lemah lembut kepada siapa? Lahum, kepada mereka. Nanti kalau di kajian tafsir, mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang mereka, mohon maaf, tidak patuh terhadap apa yang dipesankan oleh Nabi. Karena ayat-ayat ini berbicara tentang perang Uhud, gitu ya. Jadi ketika terjadi perang Uhud itu ada kelompok-kelompok kaum muslimin menghadapi kaum kufar dari Mekah, gitu ya. Jadi pada waktu itu kaum muslimin 1000 orang. Kemudian menghadapi kaum musyrikin ya dari Mekah 3000 orang. Waktu berangkat dari Madinah menuju ke Gunung Uhud ya. Kalau dulu Pak, Madinah ke Uhud itu lama, jauh ya Pak Isi ya. Dulu. Sekarang kan dekat ya. Nah, mana jalannya halus ya kan. Paling 20 menit nyampe. Kemarin Pak Isi ke Uhud enggak? Ke Uhud kan, kelihatan kan gunungnya, di sana ada kuburan syuhadanya ya kan. Nah, itu. Jadi 1000 orang pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah itu 1000 orang. Dalam perjalanan ternyata ada kelompok yang gembosin kaum muslimin sehingga kembali lagi ke Madinah 300 orang. Nah, tinggal 700 orang. Melihat kondisi seperti ini, Rasulullah itu sudah sakit hati. Ya. Mau menghadapi 3000 orang kok. Ya kan? Tadi 1000 aja masih kurang kok, ini dikurangi lagi gitu ya. Begitu masuk di medan pertempuran, ya kan? Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah, kalian 50 orang tetaplah bertempat tinggal di situ, di atas bukit itu ya, bukit Uhud ya. Jangan meninggalkan tempat itu apapun yang terjadi. Itu pesanan Nabi. Kemudian karena mereka melihat pertolongan Allah sudah menang gitu ya, kaum muslimin dikasih menang, dilihat dari atas sudah banyak harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, maka yang di atas tergiur. Maka ada 40 orang yang ikut turun ke bawah, ya kan? Karena kan dikira sudah menang. Tapi kan belum ada instruksi dari panglima, ya kan? Nah, pelanggaran itu menyebabkan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Kenapa? Karena kondisi itu diambil alih oleh
kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Panglima perangnya Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid itu mengambil strategi, ya kan, mengambil jalan naik menguasai bukit itu. Karena cuma 10 orang tidak mampu menghadapi Khalid bin Walid yang banyak pasukannya. Makanya sampai-sampai ketika itu Rasulullah kena giginya, ya, gigi Rasulullah kena panah sehingga tanggal, patah gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Kondisi seperti ini juga membuat Nabi kecewa sebagai manusia biasa. Bahkan bisa juga nanti kalau sudah selesai perang, ya, tak hukum kalian. Bisa begitu, kan? Yang ketiga, ketika Rasulullah memanggil mereka untuk datang, dimintai keterangan, tidak datang. Nah, 3 hal inilah yang kemudian kalau ini menimpa kepada kita orang biasa, tentu wajarlah kalau kita marah, ya. Tetapi ternyata Rasulullah tidak. Dinyatakan oleh Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum. Nah, maka disebabkan karena rahmat Allah lah yang diberikan kepadamu Muhammad, sehingga kamu bisa bersifat pemilik hati yang lemah lembut, gitu ya. Linta. Nah, linnya itu yang lembut. Kalau dalam bahasa Quran, dalam ulumul Quran, ya, ilmu tajwid gitu. Jadi kalau ada mad lin, gitu ya, itu dibaca panjang tapi lunak, gitu ya. Mad lin itu. Jadi misalnya aini, auna, gitu. Ain. Nah, itu lunak, lin, ya. Maka Rasulullah karena dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah bisa bersifat lemah lembut kepada orang-orang yang salah tadi, dari kelompok orang-orang munafik, dari kaum muslimin yang di atas bukit, kaum muslimin yang dipanggil tidak datang, ya. Nah, itu. Nah, lalu Allah SWT membuat perumpamaan, pengandaian. Nah, lanjutan ayatnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Lau sekiranya kunta, kana dan anta, kalau sekiranya kamu Muhammad itu fadhon holidul qalbi, bersikap kasar, berhati keras, gitu ya, terhadap mereka itu, terhadap 3 kelompok dari sahabat-sahabatnya Nabi, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari, akan menghindar, akan menjauh dari sekelilingmu. Ya, makanya ini menggunakan asartu lau, sekiranya. Bukan berarti Rasulullah itu punya sifat keras, ya, kasar, bukan. Kalau sekiranya, makanya kalau ada kata-kata lau sekiranya itu sebetulnya tidak terjadi, karena kalau itu, ya, tidak terjadi. Kenapa Rasulullah bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka, padahal mereka berhak untuk mendapatkan hukuman, gitu ya? Karena Rasulullah mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang lembut, maka mintalah kepada Allah. Yang pertama, minta rahmatnya Allah. Kemudian dengan rahmat itu kita bisa diberikan hati yang lembut, ya, yang mampu memaafkan orang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, setelah Allah menggunakan pengandaian tadi, ya, maka kemudian Allah melanjutkan fa'fu anhum. Muhammad, maafkanlah mereka. Tidak hanya disuruh memaafkan,
Ya Rasulullah ya disuruh ya langsung. Kalau kita yang disuruh ya mungkin nanti dulu gitu ya. Mungkin masih panas ini kan gitu. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka Muhammad. Mereka yang 3 kelompok tadi. Tidak hanya supaya dimaafkan, wastaghfir lahum, dan beristighfarlah, mintakanlah ampunan kepadaku untuk mereka yang 3 kelompok tadi. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu Muhammad kepada mereka dalam berbagai urusan, kecuali urusan syariat gitu ya. Jadi Nabi disuruh memaafkan, Nabi maafin. Kemudian Nabi juga disuruh istighfar, mendoakan mereka agar Allah mengampuni mereka, Nabi lakukan. Kemudian Allah menyuruh supaya Rasulullah bermusyawarah kepada mereka. Yang dibicarakan apa ini kira-kira? Masalahnya apa ini? Musyawarah mengatur strategi perang. Bagaimana supaya perang yang akan datang tidak kalah? Bagaimana supaya kita mencapai kemenangan itu bagaimana? Nah, ini musyawarah. Jadi musyawarah di sini adalah membicarakan hal-hal yang menyangkut masalah peperangan. Karena masalah ini adalah masalah perang. Jadi tidak bisa kita itu memusyawarahkan syariat. Jadi tidak boleh ya. Misalnya syariat memerintahkan kita sholat fardu sehari semalam 5 waktu. Mari kita musyawarahkan bagaimana yang 5 waktu ini 3 saja. Enggak bisa gitu. Bagaimana kalau sholat subuhnya itu karena subuh kita bikin 4 rakaat? Enggak bisa. Atau yang sholat zuhur karena panas 2 saja diganti? Enggak bisa. Karena ini syariat sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal sami'na wa ata'na gitu ya. Atau misalnya syariat zakat. Ya, syariat zakat itu kalau sudah sampai nisabnya dan haulnya itu setahun. Nisabnya itu 85 gram emas, misalnya gitu. Lalu dimusyawarahkan, bagaimana kalau haulnya itu 5 tahun? Terus nisabnya 1000 gram gitu. Ini ngakal-ngakal ya, nggak bisa musyawarah seperti itu. Jadi hal-hal yang dimusyawarahkan itu adalah hal-hal yang menyangkut masalah muamalah, hal-hal yang menyangkut masalah sosial. Kalau masalah ibadah itu sudah ditentukan ya, waktunya, caranya, contohnya, itu sudah bisa. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan semuanya itu atas perintah Allah. Lalu lanjutannya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila kamu Muhammad beserta para sahabat dalam musyawarah tadi sudah mengambil keputusan-keputusan, punya azam, punya tekad yang bulat untuk melakukan sesuatu supaya di masa-masa yang akan datang tidak terjadi seperti perang Uhud ini gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu gimana? Maka berserah dirilah kalian kepada Allah. Menyerahkan semua hasil keputusan tadi, hasil musyawarah tadi diserahkan kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu Allah al-mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai terhadap orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang Allah muliakan, karena ini ayat berbicara tentang hati yang lembut, yaitu diambil dari hatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke ayat 160-nya, kita kembali dulu membahas tentang
bagaimana supaya kita juga diberi hati yang lembut seperti Rasulullah, gitu ya. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan supaya kita memiliki hati yang lembut, gitu ya. Yang pertama, berdoa, memohon kepada Allah, ya kan, agar kita diberi hati yang lembut, gitu ya. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar kita dikasih hati yang lembut, insya Allah ya Allah akan memberikan kepada kita. Yang kedua, ada upaya-upaya. Ya, upayanya apa? Bagaimana supaya kita itu mendapatkan rahmatnya Allah? Karena dengan rahmat itu akan bisa menjadikan hati itu menjadi lembut, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu diantaranya adalah kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kalau nggak membaca, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita dengarkan. Di dalam surah yang ke-7 ayat 204 Allah menyatakan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila Al-Quran dibaca atau apabila kita dibacakan Al-Quran, gitu ya, maka kita disuruh dia memperhatikan supaya kita mendapatkan rahmat. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu, cukup membaca Al-Quran. Kapan membacanya? Kapan saja selama tidak dilarang, baik waktunya, tempatnya, atau yang lainnya, gitu ya. Yang utama di masjid, ya kan, di musola, di rumah juga. Kenapa jadi utama? Karena Nabi juga menyuruh, ya kan, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunat dan membaca Al-Quran. Makanya supaya rumah kita ada yang membaca Al-Quran, maka sebagai orang tuanya menyuruh anak-anaknya belajar membaca Al-Quran. Tidak hanya anak-anaknya, barangkali istrinya terlanjur belum bisa baca Quran, diajari. Loh, kalau suaminya nggak bisa juga, sudah disuruh sekolah di TPA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran, supaya bisa membaca Al-Quran, gitu ya. Sebab kalau kita sering ya membaca Al-Quran, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian ulun pernah mendengarkan ceramah Dr. Karyono Ibnu Ahmad, sudah lama, tapi selalu saya sampaikan kepada santri-santri, gitu ya. Beliau mengatakan begini, kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya, maka Allah akan cerdaskan otak kita. Jadi supaya otak kita cerdas itu baca Quran plus terjemah, gitu ya. Nah, lalu kalau kita diberi kecerdasan otak oleh Allah SWT, maka hati kita akan menjadi hati yang sehat. Kalau hati kita sehat, maka akan memproduksi berbagai macam produk. Di antaranya pemikiran kita menjadi hasil pemikiran yang baik. Kemudian tutur kata kita, perkataan kita akan menjadi tutur kata atau kalimat-kalimat yang keluar dari hati kita adalah kata-kata yang baik. Kemudian juga akan memproduksi perilaku, perbuatan kita dengan perbuatan yang baik. Kalau pemikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik, ya, maka ini akan membawa manfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, bangsa dan negaranya. Siapa yang melakukan ini? Masing-masing individu kita. Kalau masing-masing kita sudah melakukannya, nanti akan menjadi kelompok kecil, menengah, dan besar, gitu ya.
Kalau masing-masing melakukan hal yang sama. Ya, baca Quran, baca terjemahnya, Allah akan cerdaskan otaknya. Kalau otaknya cerdas, hatinya akan sehat. Kalau hatinya sehat, akan mengeluarkan pemikiran yang baik, kata-kata yang baik, perilaku perbuatan yang baik. Untuk siapa ini? Untuk siapa saja. Mulai dari ketua RT sampai presiden, mulai dari kepala keluarga sampai kepala negara, mulai kepala dinas sampai kepala-kepala yang lain, semuanya insya Allah kalau ini bisa terwujud akan menjadi suasana yang indah gitu ya. Nah itu tadi kata Dr. Karyono Ibnu Ahmad. Kalau Pak Haji kurang percaya, beliau masih hidup. Apa betul ya kata Ustadz Nasir itu? Katanya pian mengatakan begini. Tapi tidak semua tadi, ya ada kami bumbu-bumbu juga. Tapi beliau mengatakannya gini, kalau kita baca Al-Quran dengan terjemahnya, maka Allah akan cerdaskan otaknya. Sampai di situ aja sih. Nah, insya Allah betul ya. Nah kemudian selain kita membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah, dengan rahmat Allah itu bisa menjadikan hati kita lemah lembut. Bagaimana? Nah, caranya kita berusaha untuk mendekati Allah. Nah, mendekati Allah, jangan dijauhi, dekat-dekat kepada Allah. Dengan cara apa ini? Dengan cara zikir. Dengan cara zikir ya. Boleh zikir itu dengan ucapan, boleh zikir itu dengan perbuatan, dengan ucapan-ucapan tasbih, tahmid, tahlil itu ya. Nah itu zikir. Kalau dengan perbuatan itu ya sholat itu kan perbuatan. Karena sholat itu juga zikir. Baca Quran tadi juga zikir. Bersedekah, berinfak, bersodakoh itu juga zikir. Tapi zikir kepada Allah dengan perbuatan. Beriman, menjaga iman itu juga zikir, ya kan? Nah, kenapa kok itu dikatakan zikir? Karena Allah menyuruh supaya kita beriman. Kalau kita beriman, maka kita zikir, ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita senantiasa ingat dekat kepada Allah dengan memperbanyak zikir, maka dengan zikir itu hati kita itu nanti akan tenang. Nah, salah satu tanda hati kita itu lembut itu kan suasananya kondusif gitu ya, tenang gitu, tidak kemerungsung gitu. Ya, dalam kondisi apapun pokoknya hati kita tenang. Kenapa? Ya, semua yang terjadi itu kan atas kehendak Allah. Kita kan hanya disuruh berusaha. Hasilnya toh Allah juga yang menentukan. Kita sudah mati-matian berusaha berdoa, tapi hasilnya masih seperti ini ya. Ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan orang-orang ya supaya mendapatkan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendoakan orang yang kita doakan itu enggak tahu kalau kita doakan, maka Allah utus 2 malaikat untuk mengaminkan. Nah, kita dapat doanya 2 malaikat juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana supaya hati kita itu lembut, itu tenang? Yang bisa dilakukan itu apa? Gitu ya. Muhasabah, gitu ya. Merenung, ya, introspeksi gitu. Jadi tidak usah jauh-jauh, misalnya di dalam diri kita saja, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini ada tangan kok bentuknya seperti ini, jarinya kok 5, kok ada jempolnya, di kaki juga seperti itu tapi nggak panjang, ya. Kemudian kepalanya ada rambutnya, ada telinganya, ada matanya. Ini semuanya apa ini maksudnya Allah ini, gitu ya. Direnungkan. Gitu. Oh ternyata di dalam kepala, pada kepala ada pendengaran, ada mata, di hati, di dada ada hati, gitu ya. Direnungkan. Oh ternyata Allah ngasih pendengaran, penglihatan dan hati supaya bisa memikirkan ciptaan Allah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan kelembutan hati. Kenapa? Dalam perenungan itu, oh kalau Allah itu maha kaya,
kita miskin. Oh, kalau Allah itu maha kuat, kita lemah. Oh, kalau Allah itu maha sombong, al-mutakabbir, maka kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi kita tidak mungkin berlaku sombong di hadapan manusia. Kenapa? Karena kita nggak ada, ya, nggak ada apa ya, yang bisa kita andalkan untuk sombong itu nggak ada. Apa yang bisa kita andalkan? Kalau Allah kan Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha membalas perilaku, ya begitu. Makanya kita ini kalau senantiasa merenung, terus nanti akhirnya kemana kita ini? Oh, dipanggil oleh Allah, gitu ya. Nah, dipanggil oleh Allah itu nanti akan ditanya, apakah sudah siap dengan jawaban-jawabannya. Nah, jawaban itu bukan apalah. Kalau ulangan di dunia kan, oh ini nanti soalnya ini, jawabannya ini, diingat, bisa. Kalau di akhirat itu nggak bisa begitu. Jawabannya adalah kebiasaan apa yang kita kerjakan waktu di dunia. Kalau kebiasaan kita baca Quran, kebiasaan kita baca surah Al-Muluk sebelum tidur, maka ini nanti akan menjadi pembela kita. Begitu. Jadi nanti Allah akan mengambil kita sesuai dengan kebiasaan kita, ya. Sudah banyak contoh, ya. Mulai dulu sebulan yang lalu Ustadz Yahya Waloni, ya, itu diambil pada saat berkhutbah. Kemarin baru-baru, ya, seminggu yang lalu nggak salah di Jogja itu, ya, lagi ngajari ibu-ibu itu tentang apa, tadabbur bacaan sholat itu. Allah panggil, ya kan? Nah, indah ya kalau begitu itu. Makanya kalau kita itu punya kebiasaan-kebiasaan baik, maka itulah nanti yang akan menjawab di hadapan Allah. Dan kalau toh kita menjawab itu, Allah sudah tahu, ya kan? Belum dikasih buku itu Pak Haji, namanya kumpulan hadis dari Bukhari dan Muslim, 40 hadis, ya. Diantari ke pondok itu, minta tolong, ini tolong nanti diceramahkan, tapi ini materinya hadis arba'in, tapi bukan Imam Nawawi. Jadi 40 hadis kumpulan diambil dari Bukhari, ya, dan Muslim gitu. Kemudian hadis yang nomor 2, nah, yang hadisnya nomor 2 itu ngeri sekali, dan itu para sahabat ketika Rasulullah itu membacakan, mereka menangis sedih, bahkan ada yang pingsan, ya. Nabi mengatakan bahwa nanti di akhirat setelah dihisab itu ternyata yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang fasik. Ternyata yang pertama dilemparkan ke neraka adalah 3 kelompok manusia hebat. Yang pertama orang yang tergolong syuhada, mati di medan perang, syahid. Kok bisa? Nah, ini menghadap Allah, Allah tanya kok, kenapa lakukan itu? Untuk siapa? Karena siapa? Karena apa? Gitu kan? Ya ini ya Allah, saya lakukan karena Engkau. Kata Allah, dosai kamu itu melakukan itu supaya mendapatkan gelar pahlawan kan? Dan itu sudah kau dapatkan waktu di dunia. Bahkan diperingati setiap 10 November. Ya. Allah kan tahu, nah niatnya yang kita lakukan. Nah, kata Allah, kamu dusta, ya udah kamu lempar aja. Yang kedua, ulama besar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, bukan Indonesia, ulama. Karena ditanya juga, kamu dulu belajar Quran, ngapal Quran itu karena siapa? Karena Engkau ya Allah. Ternyata dia enggak, dilempar juga. Yang ketiga, orang yang bangun bangunan masjid besar sekali, ya kan? Ternyata dia juga ingin mendapatkan gelar dermawan. Kalau yang kedua tadi supaya mendapatkan gelar ulama. Jadi supaya kita tidak dilemparkan yang 3 tadi, Masya Allah, ngeri Pak Ji. Jadi harus ikhlas semua itu kita laksanakan, kita laksanakan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah.
Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.